Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga melahirkan para pahlawan nasional yang tentunya sudah kita kenal. Ya, beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Seperti apa sepak terjang beliau dalam perjuangannya melawan penjajah? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir 14 Februari 1871, wafat 25 Juli 1947. Adalah seorang ulama pahlawan nasional serta merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama. Dikenal juga sebagai pendiri dan pengasuh pertama salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki julukan Hadrotus Syaikh yang berarti Maha Guru dan telah hafal kutub At-Tis'ah atau 9 kitab hadis, serta memiliki gelar Syaikhu al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Ia adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyonya Hajah Halimah. Dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki salah satu anak bernama Kiai Haji A. Wahid Hashim, yang juga merupakan pahlawan nasional, perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Mendirikan NU. Terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja bukan semata-mata karena Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah. Di mana saat itu di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya manhaj salaf di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya paham sufi di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. Dua orang itu adalah Habib Hashim Pekalongan dan Syekhona Khalil Bangkalan. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi datang sowan ke kediaman Habib Hashim di Pekalongan. Kemudian dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Maka Kiai Haji Hashim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu, sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Khalil mengutus Kiai Asad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari Tebu Ireng
Jombang, dan menghafalkan surat Toha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hashim. Berangkatlah Kiai As'ad dengan mengayuh sepeda. Kiai As'ad telah dibekali uang oleh Syekhona Khalil untuk di perjalanan. Namun ia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai As'ad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai As'ad membaca surat Toha ayat 17-23 yang arti terjemahannya, apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu ia melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Berselang beberapa hari, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai As'ad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hashim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai As'ad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai As'ad membaca Ya Jabar Ya Kohar hingga sampai Tebu Ireng dan membacanya di hadapan Kiai Hasyim. Selama di perjalanan, Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Hingga sesampainya di Tebu Ireng, Kiai As'ad segera menghadap Kiai Hasyim dan memohon Kiai Hasyim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya. Seraya ia membaca Ya Jabar Ya Kohar. Kiai Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut dan mengartikan bahwasanya Syekhona Khalil telah menetapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Tahun kemudian, pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi jihad. Resolusi jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang.
Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya jika umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura. Berikut isi teks asli fatwa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan satu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Dengan ini, maka sudah jelaslah bahwa Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari memiliki peranan yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Wafatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu, di Kiai Hashim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Kiai Haji Hashim kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spur. Mendengar kabar itu, Kiai Haji Hashim sangat kaget hingga beliau jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter, namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang. Guys, demikian kisah perjuangan pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.